Halo friend, para penikmat suara alam yang bikin merinding. Coba lo bayangin suasana siang bolong yang panas, atau pas maghrib yang sepi. Tiba-tiba, dari atas pohon tinggi, terdengar suara sayup-sayup yang nadanya sedih, melengking dan monoton. Wih, 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 wih. Makin lama, makin pelan. Bulu kuduk lo langsung berdiri. Orang tua zaman dulu langsung bilang, "Hus, jangan didengerin, itu suara burung kedasi atau emprit gantil. Itu tandanya bakal ada yang meninggal. Itu burung peliharaannya kuntilanak." Sumpah, reputasi burung ini di Indonesia buruk banget. Dia dianggap pembawa sial, pertanda kematian, atau jelmaan setan. Kita takut sama suaranya. Tapi, gimana kalau gue bilang ketakutan kita itu salah sasaran? Gimana kalau gue bilang kenyataan soal burung ini jauh lebih mengerikan daripada mitos hantu manapun? Burung kedasi atau Cacomantis merulinus itu bukan hantu. Dia adalah psikopat paling kejam, paling licik, dan paling manipulatif di dunia hewan. Kelakuannya bakal bikin lo emosi jiwa. Selamat datang di Baru Tahu, dan hari ini kita bakal bedah tuntas tragedi pembunuhan berencana yang dilakuin burung ini tiap hari. Siap-siap, spoiler alert, burung ini nggak pernah bikin sarang, dan bayi burung ini terlahir sebagai pembunuh. Mari kita masuk ke TKP. Babak 1, Ibu yang Jahat, The Parasite. Ini baru tahu momen pertama loh, burung kedasi itu penganut brood parasitism atau parasit sarang. Artinya, dia males, dia nggak mau bikin sarang, dia nggak mau ngeramin telur, dia nggak mau capek-capek nyuapin anak. Terus dia ngapain? Dia titip anak, tapi dengan cara kriminal. Si ibu kedasi bakal mengintai sarang burung lain yang lebih kecil, biasanya burung perenjak, ciblek, atau kipasan. Dia nunggu si ibu perenjak pergi cari makan. Pas sarangnya kosong, zap, si ibu kedasi terbang cepat ke sarang itu. Dalam hitungan detik, dia ngelakuin dua hal. 1, dia membuang atau memakan satu telur asli si perenjak, biar jumlahnya nggak mencurigakan. 2, dia bertelur satu butir telur miliknya sendiri di situ. Telur kedasi ini menyamar, motifnya seringkali mirip sama telur tuan rumah. Abis itu, dia kabur, ninggalin anaknya buat diurus sama ibu tiri yang nggak sadar kalau dia lagi ditipu abis-abisan. Babak 2, Bayi Pembunuh, The Born Killer. Oke, ibunya jahat. Tapi anaknya lebih setan. Ini baru tahu momen kedua loh, dan ini yang paling disturbing. Telur kedasi itu dirancang buat menetas lebih cepat daripada telur si perenjak. Pas bayi kedasi menetas, dia masih buta, dia masih merah, dia belum punya bulu, dia lemah. Tapi dia punya satu insting murni yang mengerikan. Apa yang dia lakuin pas baru lahir? Dia ngerasain di sekitarnya masih ada telur-telur lain, calon adik tirinya. Tanpa bisa ngeliat, si bayi kedasi ini bakal menggendong telur-telur asli si perenjak itu di punggungnya yang cekung. Terus dia dorong sekuat tenaga ke pinggir sarang dan jatuh. Satu persatu, telur asli si perenjak dibuang ke tanah, pecah. Bahkan kalau ada anak perenjak yang udah netes, tetap didorong jatuh sampai mati. Tujuannya cuma satu, monopoli makanan. Dia mau semua cacing, semua ulat, semua kasih sayang cuma buat dia sendiri. Bayangin, baru lahir belum melek udah ngebunuh saudara-saudara tirinya. Dingin banget. Babak 3, Penipuan Raksasa, The Giant Baby. Sekarang di sarang itu cuma ada satu bayi, si kedasi. Si ibu perenjak pulang. Dia lihat telurnya hilang, anaknya mati. Tapi ada satu bayi yang raksasa yang minta makan. Oh, ini pasti anakku yang selamat. Si ibu perenjak yang badannya kecil banget mulai nyuapin si kedasi. Masalahnya, kedasi itu burung gede, pertumbuhannya cepet banget. Dalam beberapa minggu, ukuran bayi kedasi bisa 3 kali lebih gede dari ibu angkatnya. Pemandangan ini absurd banget. Lo bakal lihat burung kecil yang capek-capek terbang, hinggap di punggung anaknya yang raksasa, cuma buat nyuapin mulutnya yang nganga lebar banget. Si kedasi ini rakus, dia nggak kenyang-kenyang, suaranya berisik minta makan terus. Dan si ibu tiri yang malang itu kerja rodi sampai kurus kering buat ngasih makan pembunuh anak-anaknya sendiri. Kenapa ibu perenjak nggak sadar? Ini pertanyaan kita semua. Kok bisa sebodoh itu? Ini baru tahu momen ketiga loh. Ini namanya supernormal stimulus.
Mulut bayi kedasi itu warnanya merah menyala dan lebar. Suara minta makannya juga khusus. Bagi otak si ibu perenjak, tanda-tanda ini, mulut merah dan suara, adalah sinyal ini anak sehat, harus dikasih makan. Sinyalnya terlalu kuat sampai ngalahin logika, kok anak gue beda bentuk. Insting keibuannya dibajek oleh si parasit. Kesimpulan, jadi suara wii, wii, wii yang lo denger itu bukan suara hantu, bukan suara kematian manusia. Itu adalah suara kemenangan dari seekor parasit yang berhasil bertahan hidup dengan cara paling licik di dunia semesta. Mitosnya serem, iya, tapi realitasnya tragis. Kedasih adalah bukti bahwa alam itu nggak selalu indah dan damai. Alam itu kejam, dan korban sebenarnya bukanlah kita yang dengar suaranya, tapi burung-burung kecil yang anak-anaknya dibunuh dan diganti sama raksasa rakus. Gimana? Lo baru tahu kan?